Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Sejarah. Nah, perkenalkan, nama aku Zalfa Aurelia. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi serius soal satu keputusan Indonesia yang cukup bikin dunia kaget, yaitu keluarnya Indonesia dari PBB tahun 1965 pas lagi panas-panasnya konfrontasi sama Malaysia nih. Tapi sebelum aku mulai podcast ini, aku bawa dua teman aku. Nah, kenalin, di sebelah kanan aku ada siapa nih? Halo teman-teman, kenalin aku Samila Roska Dewi. Di sini aku sebagai narasumber. Nah, di sebelah kiri aku juga ada teman aku nih. Kenalin dulu. Halo teman-teman, aku di sini juga jadi narasumber. Perkenalkan, aku Nikita Bunga Arista. Nah, kita udah perkenalan sama dua teman aku. Terus kita boleh ya ngobrol ke topik utama. Nah, kita kan di sini mau membahas keluarnya Indonesia dari PBB pada tahun 1965 pas lagi panas-panasnya konfrontasi sama Malaysia. Nah, kalau menurut kalian itu kenapa sih Indonesia sampai mutusin keluar dari PBB? Sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang Soekarno, wajar sih Indonesia lagi konfrontasi sama Malaysia, tapi Malaysia malah duduk manis di Dewan Keamanan PBB. Dari itu Soekarno kayak ngerasa, kok PBB jadi berat sebelah gitu. Jadi keluarnya Indonesia dari PBB itu semacam pernyataan sikap. Indonesia itu nggak mau berada di sistem yang dirasa nggak adil gitu. Tapi menurut aku ya, keluar dari PBB itu kayak kamu marah terus pulang duluan gitu aja. Padahal ya, kalau kita masih gabung di PBB, itu kita masih bisa debat, ngomel, bahkan kita bisa cari dukungan ke negara lain. Tapi pas Indonesia keluar dari PBB, kita tuh jadi suaranya nggak kedengeran sama sekali. Menarik, tapi bentar deh. Kayaknya aku pernah baca di salah satu artikel kalau topik yang kita bahas ini tuh nyambung ke Nevos All Devos yang sering banget disebut oleh Soekarno. Iya nggak sih? Menurut konsep ini realistis nggak menurut kalian? Diamannya, menurutku realistis sih. Soekarno melihat dunia itu kayak lagi dikuasai negara-negara lama yang kuat, sementara negara yang baru merdeka kayak Indonesia ini cuma kebagian ikut-ikutan. Nah, lewat Nevos, Indonesia mau bilang, kita juga punya suara, kita juga bisa berdiri sendiri. Jadi, keluar dari PBB itu merupakan simbol kalau Indonesia nggak mau diatur terus. Tapi kita jangan sampai tutup mata, karena Nevos itu juga berdampak buruk bagi Indonesia. Contohnya itu kayak ekonomi jadi tidak stabil dan inflasi jadi tinggi. Karena hubungan dagang antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu menjadi terputus. Setuju, dampaknya memang besar bagi rakyat. Namun, kebijakan Nevos juga memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang berani menentang dominasi negara besar dan memperjuangkan solidaritas negara berkembang. Menarik banget sih. Jadi bisa disimpulkan Nevos punya tujuan politik yang kuat, tapi dalam praktiknya menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Indonesia. Nah, iya betul. Jadi keluar dari PBB itu simbol perlawanan Nevos terhadap dominasi dunia barat. Tapi masalahnya, dunia internasional itu nggak bisa jalan sendirian. Banyak kok negara yang berkembang, tetapi mereka justru memanfaatkan forum itu untuk kepentingan mereka. Jadi kalau Indonesia keluar dari PBB itu kayak justru mereka dong yang senang, karena yang negara yang kritis itu malah keluar. Tapi Samila, kalau kita masih tetap berada di PBB, bukannya kita malah mengambil sistem yang timpang itu? Belum tentu dong.
banyak kok negara seperti Asia, Afrika itu tetap berada di PBB. Nah, justru mereka itu malah memanfaatkan itu untuk kepentingan nasional mereka. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia itu di jilid 6 itu disebutkan bahwa Indonesia keluar dari PBB itu malah membuat Indonesia semakin terisolasi secara diplomatik. Nah, jadi di sini kelihatan ya, satu sisi melihat langkah Soekarno sebagai keberanian ideologis, sisi lain melihatnya sebagai langkah yang terlalu beresiko. Ya, betul. Soekarno lebih menekankan ke harga diri bangsa, sesuai dengan semangat revolusi yang beliau pegang. Tapi dari sudut pandang diplomasi modern, kerjasama internasional itu tetap penting, meskipun sistem kita belum ideal. Iya juga ya, dan disitulah dilema besarnya antara idealisme Nevos dan realistis politik global. Iya sih, tapi kalau kita berada di sistem yang gak adil, bukannya kita malah ikut ngasih legitimasi. Bisa juga sih, tapi kadang perubahan itu datangnya dari dalam, bukan dengan ninggalin semuanya. Oke, sekarang kita geser ke dampaknya. Nah, menurut kalian setelah Indonesia keluar dari PBB, apa sih yang kerasa? Kalau kita bicara soal dampak ya, dampak yang paling kerasa itu ketika Indonesia jadi semakin sendirian. Jadi hubungan sama negara lain itu agak renggang, bantuan internasional juga berkurang, dan ekonomi juga semakin berat. Nah, di mata dunia, Indonesia itu kayak galak, tapi susah diajak untuk kerjasama. Tapi nih, kalau menurut kamu, Bung, menurut kamu dampak itu dibanding nggak sama tujuannya? Hah? Menurut kamu? Nah, kalau menurut kamu dampak itu sebanding nggak sih sama tujuan yang mau dicapai? Kalau jujur, dampaknya itu memang besar. Tapi dari sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berani dan gak mudah ditekan. Soekarno lebih mikirin harga diri bangsa. Menurut beliau, lebih baik susah tapi bermartabat daripada nyaman tapi dikendalikan. Masalahnya yang ngerasain susahnya itu bukan cuma pemimpin, tapi rakyat juga ikut ngerasain. Dan faktanya, Indonesia akhirnya itu gabung kembali ke PBB pada tahun 1966. Itu menjelaskan bahwa keputusan keluar dari PBB itu tidak bisa dipertahankan dalam waktu panjang. Oke, aku paham. Tapi kalau dilihat dari luar, itu juga berpengaruh nggak sih dengan citra Indonesia di mata dunia? Kalau menurut kalian gimana? Buat negara Asia Afrika, Indonesia kelihatan keren, berani, lantang, dan anti-imperialisme. Tapi buat negara lain, Indonesia itu juga kelihatan emosional dan gak stabil. Jadi ada yang kagum, tapi ada juga yang jaga jarak. Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini bisa kita simpulkan satu hal penting ya. Kebijakan politik Nevos yang dijalankan Indonesia pada masa itu memang membawa dampak yang cukup besar. Di satu sisi, Nevos memberi dampak positif bagi posisi politik Indonesia, terutama dalam menunjukkan sikap tegas saat konfrontasi Malaysia dan keberanian Indonesia untuk keluar dari PBB sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara Barat. Betul sekali. Menurut saya, kebijakan Nevos ini mencerminkan kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah politik luar negerinya sendiri. Konfrontasi Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB menjadi simbol bahwa Indonesia tidak mau didikte oleh kepentingan negara-negara besar dan berani memperjuangkan kepentingan nasional. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatifnya.
Karena akibat kebijakan tersebut, Indonesia juga justru mengalami keterasingan dalam pergaulan antara internasional. Sehingga karena hal tersebut, hubungan diplomatik jadi memburuk, terus juga bantuan luar negeri pun ikut terdampak. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kebijakan Nevos membawa dua sisi yang berbeda. Ada dampak positif dari segi politik dan ideologi, tetapi juga ada dampak negatif dari segi ekonomi dan hubungan internasional. Nah, menurut teman-teman sendiri, bagaimana nih? Apakah kebijakan Nevos ini lebih banyak membawa keuntungan bagi Indonesia atau justru menimbulkan lebih banyak kerugian? Wah, nggak terasa ya obrolan kita udah sampai di pembahasan terakhir. Terima kasih kepada Mila dan Bunga yang sudah berbagi pandangan tentang tema hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita tentang konfrontasi Malaysia dan keluarnya Indonesia dari PBB. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.